Bapa yang baik, kami bersyukur pada kami rindu Tuhan, diurapi, disucikan, dikuduskan Bapa. Karena itu Tuhan kami bawa seluruh kehidupan kami Bapa. Kami mengandalkan diri di hadapan Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kami Bapa. Kami rindu Tuhan, kau lawat kami Bapa. Kami rindu Tuhan, kami setiap kami dengan hadirat Bapa. Sehingga kehadiran kami bukan hanya sebagai rutinitas semata Tuhan, tapi benar-benar kami datang kami kecintaan kami, kerinduan kami, haus dan lapar kami kau Tuhan, supaya kami memenuhi setiap ruang-ruang dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kuduskan layakan kami. Kami mulai persekutuan kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita nyanyikan pujian Allah Roh Kudus penyembuh kami. Luar biasa kasih Tuhan, di malam keempat ini kita boleh kembali hadir dengan tidak merasa lelah, dengan tidak merasa capek, dengan tidak merasa jenuh, dengan tidak merasa bosan, tetapi sungguh kita semua hadir dengan segala kerinduan, dengan segala kecintaan akan Tuhan. Amin. Ya. Kita datang bukan karena aku mau rame-ramean, saya tidak mau ketinggalan ikut juga. Ya, bukan seperti itu. Tetapi kita datang karena memang kita mau merasakan jamahan kuasa Roh Kudus Tuhan. Amin. Ya. Kita mau mengalami sebuah perubahan. Kita mau mengalami sebuah proses. Kita mau mengalami sebuah pembentukan dalam kehidupan kita. Bukan secara kebetulan. Kalau ada sesuatu yang terjadi, kerikil-kerikil yang ada, itu bukan sesuatu yang kebetulan terjadi, tetapi semua itu atas seizin Tuhan. Tuhan mau memperbaiki kita. Tuhan mau memproses kita di dalam 10 malam ini. Ya. Tuhan mau mengeluarkan, mengorek segala keburukan yang ada di dalam diri kita. Tuhan mau melepaskan segala dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Sebab itu jangan undur. Jangan pernah lalaikan sebuah kesempatan persekutuan ini
yang kita tidak tahu apakah tahun depan kita akan bisa lagi. Apakah kita diizinkan Tuhan untuk mencapai waktu itu? Karena kalau kita melihat keadaan zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, mengerikan. Dan berapa malam ini hati saya menangis di hadapan Tuhan mengenai keadaan sekarang, yang dimana dengan segala situasi yang ada, menurut hemat saya, bukan lagi mempermuliakan Tuhan, tetapi sudah mempermalukan nama Tuhan. Karena kejadian-kejadian yang ada di mana situasi itu mempermalukan Tuhan, bukan mempermuliakan Tuhan, bukan saja di lingkungan masyarakat, tetapi justru di dalam gereja, bahkan bagi hamba-hamba Tuhan, menjadi pelaku-pelaku yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Hati saya merintih. Tuhan, apa maksudmu dengan semua ini? Ya. Sehingga pada malam hari ini, bukan sebuah kebetulan juga Tuhan bukakan firman ini untuk kita pelajari bersama, yang terambil di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan di sini di ayat yang ke-22 tadi dikatakan, aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bahagianya. Sebab itu tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah bergembira dalam pekerjaan. Ada banyak orang bersungut-sungut dengan apa yang dipercayakan padanya, pekerjaan yang sudah diberikan kepadanya, padahal dia yang meminta, dia yang bergumul kepada Tuhan, Tuhan, tolong berikan aku pekerjaan, apa saja deh Tuhan. Ketika Tuhan berikan apa saja deh, siap menerima? Banyak sungut-sungut, keluh kesah, gaji tidak sesuai. Dan itu juga tidak menutup kemungkinan dalam pekerjaan tuh. Pekerjaan yang sudah dipercayakan kepada kita, Tuhan katakan lebih baik kalau kita bergembira di atas pekerjaan yang sudah dipercayakan kepada kita, karena itu adalah bahagia. Bahagia kita kalau sudah dipercayakan, kerjakan dan tekuni dengan baik tanpa harus ada sungut-sungut. Memang tidak dipungkiri kendala itu ada, tantangan itu ada, gelombang riak itu ada, tapi bukan itu yang akan menciutkan. Sehingga ada banyak orang yang kecewa dengan pekerjaannya. Karena apa? Dia tidak merasa itulah yang terbaik dari Tuhan. Pada malam hari ini kita mau belajar, ya, kenapa Tuhan katakan bergembiralah dalam pekerjaan. Ada 4 alasan. Setidaknya menurut firman Tuhan ini ada 4 alasan mengapa kita harus bergembira dalam pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Alasan yang pertama adalah ketidakadilan ada dalam segala tempat. Ayat 16, semua orang akan diadili. Itu alasan yang kedua. Ayat yang ke-17, alasan yang ketiga, Allah hendak menguji setiap orang. Ayat 18. Dan alasan yang keempat, orang yang bersikap tidak adil, kata firman Tuhan di sini, bagaikan binatang. Ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Ya. Ada 4 alasan mengapa firman Tuhan ini disampaikan, supaya kita menganggap, ya, dan menjadikan itu lebih baik bergembira dalam pekerjaan. Alasannya ada 4 menurut firman Tuhan ini, dan kita akan lihat secara bersama-sama satu demi satu. Ya. Alasan yang pertama tadi, ketidakadilan ada di segala
tempat. Kita harus bergembira dengan pekerjaan yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Karena kalau kita melihat ketidakadilan itu ada di segala tempat. Ayat yang ke-16. Ya, saya akan bacakan bagi kita. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan. Di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Mengerikan, saudara. Jadi di mana lagi yang ada keadilan? Melulu di mana-mana ketidakadilan. Dan tidak menutup kemungkinan di dalam gereja juga, saya tidak katakan ada. Ada cuma sedikit aja. Tapi banyak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini ya, pembelajaran kebenaran firman Tuhan datang kepada kita, baik saya maupun kepada Bapak Ibu sekalian dan kepada adik-adik sekalian ya. Firman Tuhan datang berbicara kepada kita bahwa kerjakan bagian kita, karena itu lebih baik. Karena jika kita tidak kerjakan, maka berkat Tuhan juga tidak akan tercurah bagi kita. Jauh berkat Tuhan itu daripada kita. Karena 4 alasan tadi kita harus waspadai. Ketidakadilan ada di segala tempat. Waspadai. Semua orang akan dihadiri. Waspadai. Allah hendak menguji setiap orang. Waspadai. Dan orang yang bersikap tidak adil disamakan atau diibaratkan bagaikan binatang. Waspadai. Apa Anda mau demikian? Anda mau dijuluki demikian? Tentu tidak. Tidak ada kita yang mau. Oleh sebab itu, pada malam hari ini lebih lagi kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Lebih lagi kita dalam hati kita ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, saya mau memuliakan Tuhan. Saya tidak mau mempermalukan Tuhan. Dan bukan sebuah kebetulan. Lewat kegiatan doa kita ini, Tuhan mau membenahi. Sebagaimana Tuhan berbicara di malam kedua. Tuhan memperlihatkan kepada saya, ada bongkahan-bongkahan bangunan yang terserak. Dan ada satu orang yang tinggal berdiri di tengah bongkahan rumahnya itu, dan dia hanya tinggal menatap. Dia hanya menatap. Berdiri melihat bongkahan rumahnya yang hancur lebur, bagaikan kena angin puting beliung. Dan malam ini Tuhan perlihatkan kepada saya, bongkahan itu sedang dibawa oleh air bagaikan air bandang. Saudara, kalau sudah dibawa, bagaimana untuk dibangunnya? Kata itu saudara dikasih. Tuhan mau membantu. Tuhan mau merubah kita. Tuhan mau membaharui kita. Sebab itu datang dari kehendak. Terbuka hati di hadapan Tuhan. Pekalah kepada suara Tuhan. Peka kepada kehendak Tuhan. Naikkan pujian penyembahannya sungguh kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyentuh. Dan sebaliknya, kalau engkau mau Tuhan bekerja dalam hidupmu, puji Tuhan, sembah Tuhan sehingga hati Tuhan tersentuh. Puji Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Saya rindu kita menyanyikan satu pujian di akhir. Firman Tuhan ini bagaikan bencana siap dibentuk. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan Tuhan
kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita dari malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semuanya. Maranatha. Haleluya. Amin.